Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami tidak hanya dapat mengerti, melainkan setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Saya akan berkhotbah dengan judul Makna Kenaikan Yesus ke Sorga. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53 dengan judul Makna Kenaikan Yesus ke Sorga. Demikianlah bunyinya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perbuatan yang Yesus Kristus lakukan dengan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebagai bukti bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan berita tentang pertobatan dan berita tentang pengampunan dosa kepada segala bangsa sebagaimana mereka adalah saksinya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perbuatan Yesus yang selanjutnya kepada murid-muridnya, yaitu dengan membawa murid-muridnya ke dekat Betania. Kemudian Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kemudian Yesus terangkat atau naik ke sorga. Ketika murid-murid Yesus menyaksikan hal tersebut, mereka pun menyembah Yesus, lalu pulang dengan sangat bersukacita dan memuliakan Allah. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah ketika Yesus naik ke sorga, murid-muridnya menyembah Yesus, lalu pulang dengan sangat bersukacita dan memuliakan Allah. Respon yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus menunjukkan bahwa kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi mereka. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Sebagaimana kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi murid-muridnya, demikian pula dengan kita. Kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi kita. Teman-teman, kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi kita. Apa sajakah makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah bagi kita. Dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Dapat kita lihat di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi kita. Dapat kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 makna kenaikan Yesus ke sorga. Teman-teman, kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi kita. Apa sajakah makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita? Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah bagi kita. Mari kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan Yesus kepada murid-muridnya untuk percaya kepada Allah dan juga percaya kepada dirinya. Yesus juga mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat di mana Allah atau Bapa berada. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat pertanyaan dari Thomas kepada Yesus mengenai jalan untuk pergi ke tempat di mana Allah berada. Yesus pun menjawab bahwa melalui dirinya, maka Thomas, Filipus, dan murid-murid Yesus yang lainnya dapat pergi ke tempat di mana Allah berada. Yesus pun menegaskan bahwa barang siapa telah melihat Yesus, dengan kata lain, ia telah melihat Bapa. Sebab Yesus adalah Bapa atau Allah itu sendiri. Kenaikan Yesus ke sorga adalah penggenapan dari perkataan yang Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke tempat di mana Bapa berada. Sehingga kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa perkataan yang Yesus katakan sungguh-sungguh terjadi. Termasuk perkataan Yesus yang mengatakan bahwa ia adalah Allah itu sendiri. Sebagaimana kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi murid-muridnya bahwa Yesus adalah Allah, demikian pula dengan kita. Kenaikan Yesus ke sorga juga memberikan makna bagi kita bahwa Yesus adalah Allah bagi kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada murid-muridnya. Tujuan Yesus melakukan hal tersebut yaitu supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah. Salah satu perbuatan ajaib yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya yaitu dengan berjalan di atas air ketika perahu dari murid-muridnya sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai yang ke-33 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapakah dirinya menurut mereka. Kemudian Petrus pun berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 dikatakan, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias."
dari Allah. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus ingin murid-muridnya dapat sungguh-sungguh mengenal diri Yesus yang sebenarnya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang telah turun dan naik ke sorga. Sebab sesungguhnya Yesus adalah Allah itu sendiri dan berkediaman di sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang percaya bahwa Yesus tidak hanya datang dari Allah, melainkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Di mana hal tersebut ditunjukkan oleh Yesus melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan olehnya, serta melalui kenaikan Yesus ke sorga, yang membuktikan bahwa perkataannya benar adanya, termasuk pernyataan diri bahwa Ia adalah Allah. Teman-teman, kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi kita. Apa sajakah makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita? Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Mari kita melihat surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama. "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa apa yang kelihatan bersifat sementara, sedangkan apa yang tidak kelihatan kekal adanya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Rasul Paulus yang selanjutnya kepada jemaat di Korintus, bahwa Allah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi setiap orang yang percaya, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal. Rasul Paulus mengerti bahwa kenaikan Yesus ke sorga disertai dengan tujuan. Salah satunya yaitu untuk menyediakan tempat kediaman yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sebagaimana kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi Rasul Paulus, demikian pula dengan kita. Kenaikan Yesus ke sorga juga memberikan makna bagi kita bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai manusia, maka kita memiliki banyak keterbatasan. Salah satunya yaitu dalam hal usia. Sebagai Sang Pencipta, maka Tuhan mengetahui mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, Ia menyediakan tempat bagi kita sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita dapat berada bersama-sama dengan dirinya di sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita sebagai orang percaya, dan Tuhan akan datang kembali untuk menjemput setiap anak-anaknya sehingga kita dapat berada bersama-sama dengan dirinya. Ketika kita mengetahui kebenaran ini, maka kita seharusnya menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi setiap kita. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat ataupun kecelakaan, melainkan Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang begitu rindu untuk selalu berada dekat dengan setiap anak-anaknya. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan setiap kita. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima bagian yang terakhir dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kasih Tuhan sangatlah besar bagi setiap kita. Dan ketika kita menjadi pribadi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka kita tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan setiap kita akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, setiap kita kelak akan berada di tempat yang Tuhan telah sediakan di sorga. Teman-teman, kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi kita. Apa sajakah makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita? Yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi kita. Mari kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh pertanyaan dari murid-murid Yesus kepada Yesus mengenai maukah Yesus memulihkan kembali bangsa Israel. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat jawaban Yesus kepada murid-muridnya bahwa yang perlu untuk mereka ketahui adalah bahwa mereka akan menerima kuasa jika Roh Kudus yang adalah penolong telah diberikan kepada mereka. Dan kuasa yang mereka terima akan memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian terangkatlah Yesus ke sorga. Sehingga kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi mereka bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi mereka. Sebagaimana kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi murid-muridnya, demikian pula dengan kita. Kenaikan Yesus ke sorga juga memberikan makna bagi kita bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi kita. Ketahuilah bahwa Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan oleh Yesus untuk diberikan kepada setiap murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan ke-26 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Roh Kudus akan mengajar, bahkan akan mengingatkan setiap murid-muridnya mengenai setiap perkataan yang Yesus telah katakan bagi mereka. Yesus pernah berkata bahwa Ia akan naik ke sorga dan hal tersebut telah terbukti. Sehingga kenaikan Yesus ke sorga cukup menjadi jaminan bahwa perkataan Yesus yang sebelumnya bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi mereka juga pasti akan dipenuhi. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka Roh Kudus yang adalah penolong juga akan diberikan
bagi setiap kita. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan setiap kita mengenai perkataan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Roh Kudus juga akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mau menjadi saksi Kristus, yaitu menceritakan mengenai kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita, sebagai wujud bahwa kita juga memaknai bahwa Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Makna Kenaikan Yesus ke Sorga, yang didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Teman-teman, kenaikan Yesus ke sorga memberikan makna bagi kita. Apa sajakah makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah bagi kita. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengarkan dan renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan iman setiap kami sebagai orang percaya, ya Bapa. Ini kami setiap anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur atas setiap hal yang Engkau telah kerjakan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami. Terima kasih untuk tempat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Bahkan kami sungguh mengucap syukur untuk penolong yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Pakai kami dan mampukanlah kami untuk dapat terus-menerus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.